Setelah Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelar kelas welter di UFC 330, ternyata ceritanya belum selesai. Justru setelah pertarungan itu, mulai bermunculan nama-nama yang berani pasang badan dan terang-terangan mengincar sabuk milik sang juara. Ada Carlos Prates yang langsung mengklaim dirinya sebagai calon penantang berikutnya dan bahkan sudah membayangkan kemenangan KO brutal atas Makhachev. Di sisi lain, Joe Rogan malah melihat sosok yang jauh lebih mengerikan untuk Islam, yaitu Michael Morales. Belum cukup sampai di situ, Max Holloway juga ikut nimbrung dengan pertanyaan sederhana tapi bikin ngakak soal kenapa Islam masih kelihatan santai membawa 2 sabuk UFC sekaligus. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Jadi kalau dirangkum, setelah UFC 330 selesai, bukannya situasi di kelas welter makin adem, malah makin panas. Islam memang masih duduk nyaman di singgasana, tetapi beberapa petarung sudah mulai mengetuk pintu dan bilang, "Bro, giliran gua kapan?" Dan salah satu yang paling pede adalah Carlos Prates. Prates memang bukan nama sembarangan di kelas welter. Petarung asal Brasil ini sedang berada dalam momentum yang cukup gila. 3 pertarungan terakhirnya berakhir dengan kemenangan dan yang dia hadapi juga bukan lawan kaleng-kaleng. Dalam penampilan terakhirnya, Prates berhasil menghentikan mantan juara kelas welter UFC, Jack Della Maddalena. Sebelumnya, dia juga pernah membuat Leon Edwards dan Geoff Neal tumbang lewat KO. Kalau melihat rekornya dalam 15 pertandingan terakhir, Prates cuma sekali merasakan kekalahan. Sisanya, 14 kemenangan. Satu-satunya orang yang berhasil mengalahkannya dalam periode tersebut justru Ian Macedo Gary. Menariknya, kekalahan itu bukan berarti Prates benar-benar dibuat tidak berdaya. Pertarungan tersebut berlangsung ketat dan Prates sempat membuat Gary berada dalam situasi sulit. Jadi wajar kalau setelah kembali mengumpulkan 3 kemenangan beruntun, kepercayaan dirinya kembali naik tinggi. Nah, Prates ternyata datang langsung ke Xfinity Mobile Arena di Philadelphia untuk menyaksikan UFC 330. Dia melihat sendiri bagaimana Islam menghadapi Ian Macedo Gary selama 5 ronde. Dan setelah melihat pertarungan tersebut, Prates tampaknya tidak merasa gentar sedikit pun. Bukannya berpikir Islam terlalu kuat untuk disentuh, Prates justru melihat peluang. Dia merasa kalau dirinya mendapatkan kesempatan menantang Makhachev, hasil akhirnya bakal beda loh. Bukan kemenangan angka, bukan kemenangan tipis, tapi kemenangan lewat KO. Bahkan Prates sudah membawa mimpi yang lebih besar lagi. Dia ingin membawa sabuk kelas welter UFC pulang ke Brasil dan mencatatkan namanya sebagai juara kelas welter UFC pertama dari negaranya. I need a message for Islam Makhachev. I will knock you out, bro. Knock you out, bro. Knock you out? I will bring that belt to Brazil. The first welterweight champ from Brazil. Ini jelas bukan omongan biasa, karena gaya bertarung Prates memang mendukung kepercayaan dirinya tersebut. Prates terkenal sebagai striker dengan kekuatan pukulan yang sangat berbahaya. Dia punya kemampuan mengakhiri pertandingan dalam sekejap, dan kalau lawannya memberikan sedikit saja ruang, Prates bisa langsung memanfaatkannya. Makanya ketika dia melihat Makhachev naik ke kelas welter dan mulai berhadapan dengan petarung-petarung yang ukuran tubuhnya lebih besar, Prates merasa peluangnya terbuka. Tapi ada satu masalah. Islam Makhachev bukan cuma petarung yang mengandalkan ukuran dan kekuatan. Justru salah satu alasan dia bisa mencapai level seperti sekarang adalah kemampuan membaca permainan lawan. Mau lawannya striker, grappler, atau petarung yang punya ukuran lebih besar, Islam selalu mencari cara untuk membuat pertarungan berjalan sesuai keinginannya. Dan di UFC 330, hal itu kembali terlihat deh. Ian Macedo Gary memang mampu memberikan perlawanan. Bahkan beberapa momen menunjukkan bahwa ukuran dan jangkauan Gary membuat Islam tidak bisa sebebas biasanya. Tetapi pada akhirnya, pengalaman, kontrol, dan kemampuan Makhachev mengatur ritme pertandingan tetap membuatnya keluar sebagai pemenang melalui keputusan mutlak. Dan mulai sekarang nih ya, muncullah pertanyaan, siapa orang pertama yang benar-benar bisa menghentikannya? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Kalau Prates merasa dirinya bisa menghancurkan Islam dengan kekuatan strikingnya, Joe Rogan justru punya pandangan lain. Menurut Rogan, tantangan terbesar Islam di kelas welter bukan hanya soal kemampuan teknik loh, tetapi juga ukuran lawan yang semakin besar. Ketika masih bertarung di kelas ringan, Islam memang sudah terbiasa menghadapi petarung kuat, tetapi di kelas welter situasinya berbeda.
Lawan-lawan yang menunggu di divisi ini punya tubuh lebih besar, jangkauan lebih panjang, dan kekuatan fisik yang bisa menjadi masalah serius ketika pertandingan masuk ke pertukaran jarak dekat. Dan menurut Rogan nih ya, kalau Ian Jerry aja sudah memberikan tantangan seperti itu, bayangkan kalau Islam harus berhadapan dengan Michael Morales. Nah, ini nih yang menarik. Morales bukan cuma lebih besar secara fisik loh, petarung asal Ekuador itu juga punya kekuatan pukulan yang benar-benar mengerikan. Morales tuh datang dengan rekor profesional yang masih sempurna. Dia udah mengoleksi 19 kemenangan tanpa kekalahan. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya diraih lewat KO. Artinya, lebih dari sebatas petarung yang bisa menang melalui keputusan juri, Morales punya kemampuan mengakhiri pertandingan dengan satu momen. Dan 3 pertarungan terakhirnya di UFC juga semakin membuat namanya naik. Neil Magny udah jadi korban, Gilbert Burns juga gitu, Sean Brady apalagi. Ketiganya bukan petarung sembarangan. Tapi Morales tetap mampu menghentikan mereka dan melanjutkan tren kemenangannya. Sekarang Morales berada di posisi ketiga dalam peringkat kelas welter UFC. Jadi secara ranking, dia memang udah berada di wilayah yang sangat dekat dengan perebutan gelar. Dan menurut Rogan, kalau Islam benar-benar ingin mempertahankan statusnya sebagai penguasa kelas welter, Morales adalah tipe lawan yang harus diperhatikan secara serius. Karena ada perbedaan besar antara menghadapi petarung yang punya teknik bagus dengan menghadapi petarung yang punya teknik bagus sekaligus membawa kekuatan penghancur. Yeah, I mean, look, he did what he had to do and was really tested in ways that we haven't seen him tested before. I mean, it was a difficult fight. Although he won by, you know, a good margin, a healthy margin, there was moments where you're used to Islam having a certain amount of control and dominance that he just didn't seem to have over the bigger guys. And this is the question. As he's moved up to 170, there's some guys like Morales that are absolutely gigantic. The gap is bigger than it is with Ian Gary. Ian, again, out of the 10 victories that he's had inside the octagon, he's only had 3 stoppages. Morales kills everybody he touches. Right. Morales has nuclear power. Islam mungkin bisa menghadapi Morales, dan Morales sedang menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Kalau semua jalur ini bertemu, kelas welter UFC bisa menjadi salah satu divisi paling menarik untuk beberapa bulan ke depan. Tapi di tengah pembicaraan soal siapa yang bisa mengalahkan Islam, muncul satu cerita lain yang sebenarnya tidak kalah menarik, yaitu soal 2 sabuk yang masih dibawa Islam. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Dan kali ini yang mempertanyakannya adalah Max Holloway. Holloway melihat Islam masih membawa 2 sabuk UFC setelah menjadi juara di 2 kelas berbeda. Buat Islam, mungkin itu adalah simbol perjalanan karirnya. Tapi buat Holloway, pemandangan tersebut justru terasa agak lucu deh katanya. Karena setelah Islam meninggalkan kelas ringan dan sekarang fokus mempertahankan gelar welter, buat apa masih membawa 2 sabuk? Pertanyaan Holloway sebenarnya cukup masuk akal juga loh. Islam memang pernah menjadi juara kelas ringan dan kemudian naik ke kelas welter untuk merebut gelar kedua. Dalam sejarah UFC, petarung yang menjadi juara di 2 divisi memang biasanya mendapatkan sabuk baru ketika memenangkan gelar di kelas berbeda. Jadi Islam memang mempunyai 2 sabuk secara resmi. Masalahnya, setelah pindah ke kelas welter, dia tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke kelas ringan dalam waktu dekat. Artinya, 1 sabuk kemungkinan besar lebih berfungsi sebagai simbol pencapaian daripada benda yang benar-benar akan dipertahankan di dalam oktagon. Dan disitulah Holloway mulai nyinyir. Menurutnya, kalau sekarang Islam cuma mempertahankan 1 sabuk, kenapa masih repot-repot membawa 2? Apakah buat gaya? Apakah buat aura? Atau memang karena 2 sabuk tersebut adalah bukti bahwa Islam sudah berhasil melakukan sesuatu yang sangat sedikit petarung bisa lakukan? Yang jelas, Islam ternyata tidak membalas dengan serius. Dia justru memberikan respon santai di media sosial dengan menuliskan, "Aku tidak tahu bro, ini bahkan terlalu berat untuk dipegang. Tapi kau tidak mengerti, maaf." Why the fuck do you have 2 belts? Aura? I mean, like, it is what it is, bro. I mean, like, you are, but you're not. That was temporary, but now you're just defending 1 belt, bro. Why you keep... Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada sedikit sisi lucu dari drama ini. Karena di satu sisi, para petarung kelas welter sedang sibuk memikirkan cara merebut sabuk Islam. Prate sudah ngomong soal KO dan membawa sabuk pulang ke Brasil. Morales sedang menghancurkan lawan satu demi satu. Joe Rogan bahkan sudah memperingatkan Islam tentang bahaya menghadapi Morales. Sementara itu, Max Holloway malah sibuk mempertanyakan kenapa Islam masih membawa 2 sabuk.
Jadi ketika satu divisi sedang mencari cara untuk menjatuhkan sang juara, Holloway datang dengan masalah yang sangat berbeda. Dan seluruh kelas welter sekarang sedang menunggu satu pertanyaan besar. Siapa orang pertama yang benar-benar mampu menghentikan Islam Makhachev? Kalau Carlos Prates benar-benar mendapatkan kesempatan, dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan. Kalau Michael Morales yang maju, dia juga punya senjata yang bikin siapapun harus berpikir dua kali. Dan kalau Islam berhasil melewati mereka semua, maka satu hal akan sering sulit dibantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.